Berapa usia kita yang sisa hidup di saat ini, janganlah kau merasa muda, kau sia-sia. Untuk acara selanjutnya, tiang buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi tanya jawab pertama cukup dulu, nanti dilanjutkan untuk sesi tanya jawab yang kedua. Silahkan, mungkin arah lekan jamaah sinina ataupun si mama arah si mele bakatuan, sila. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin lanjut untuk perkataan si kedua. Ada lagi? Lanjut. Ini kejel saudara Safatul Zamzam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, sempat dijelaskan dari di awal bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua lubang itu termasuk najis kecuali air mani. Kemudian yang ingin saya tanyakan, jika air mani itu suci, kenapa kita harus membersihkannya, bahkan harus mandi ketika keluar air maninya? Itu yang saya tanyakan yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai sesuatu yang memabukkan. Di zaman sekarang mungkin semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula tingkah laku manusia. Kemudian ada Ipoten. Ipoten itu kan salah satu air yang bisa memabukkan. Kemudian hukumnya itu kan najis. Segala sesuatu yang memabukkan itu kan najis. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah ketika kita terkena air poten tersebut, apakah kita harus membersihkan? Ya. Dan yang kedua, mungkin ada sekarang namanya lekong tensempi. Ya, Mas Bro. Lekong tensempi itu kan bisa dicampur itu dengan mie atau segala macam. Kemudian bisa juga memabukkan dia. Pertanyaan saya, ketika pakaian atau segala macamnya itu terkena, apakah harus dibersihkan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila lanjut, Amak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang sangat menghalalkan untuk memakan suatu daging, akan tetapi orang tersebut sangat menjijikkan untuk dimakan. Pertanyaannya dia itu kan sangat jijik, dia halal. Ini dia menerima. Baik, terima kasih. Iki ada 5 pertanyaan nggih rekan jamaah. Mungkin boleh langsung jawab si Bapak Mualim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nabi bro, si pertama lupa tuh. Pakaian si anu, pakaian si dina tau kena nak bisa bendena. Oh ya betul. Bismillah. Tempat yang kita tidak ketahui apakah dia itu telah
dikenai liur anjing atau seperti apa, terus tokol itu letono apakah najis atau tidak. Maka perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Dalam beribadah itu harus yakin, ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk apa? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, ya. Hindarkan segala sesuatu yang membuat dirimu ragu menuju sesuatu yang membuat dirimu tidak ragu. Artinya apa? Harus yakin, ya. Dalam beribadah seperti itu, maka harus yakin di sana. Kita oh ni narak ruan-ruan onu letene, darah ruan bobo toko letene dan sebagainya. Sudah. Kalau kita yakin itu bersih, ya bersih. Ya. Nah, ini yang dipermasalahkan di sini, yang terkena dengan liur atau misalkan delat ni tekah, ya. Butang itu lepakan selain dia tahu arah basong lemudi, ya delatna kelambin te, delatna pakaian ta atau delatna naente. Nah, hasil jilatannya itulah yang harus dibersihkan dengan sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan tanah, ya, seperti itu. Nah, ada ulama yang mengatakan 7 kali itu menggunakan air, ya. Nah, 1 tambahannya menggunakan tanah. Jadi pira? Belu. Ada yang seperti itu menafsirkan perkataan ini, ya, sehingga 8 kali. Tetapi jumhur ulama mengatakan cukup 7 kali saja, ya. Pitur jadi piturusnya jadi bolu manakah? Oh masih kan piturusnya bolu jadinya. Tetapi 7 saja sudah cukup, ya. Nah, itu dia. Haruskah menggunakan tanah atau seperti apa? Iya, menggunakan tanah yang suci atau cukup misalkan ya, cukup dicampur air itu dengan tanah, ya. Misalkan ongkon pelunggul ini siram dulu, ya, menggunakan air itu tidak akan bisa menghilangkan air itu. Zat kenajisannya itu nggak bisa, ya. Telah diteliti memang seperti itu, dari kedokteran juga seperti itu. Air misalkan kerang pelunggul udah sekedik delatnya si basong, ya. Air secentong atau sepenyedok, masukkan tanah di sana. Campur air itu dengan tanah, lalu siram dia. Jadi seperti itu cara membersihkannya, ya. Atau digosok-gosok seperti itu setelah air itu dicampur dengan tanah. Nah, bau masih air ledang misalkan, ya kerugati, ya. Merai belabur no, kan girang ledang tekan merai belabur nih. Coklat lamun to karena iman te benenten tanahna. Nah, itu cukup sudah. Cukup itu mewakili tanah yang basuhan yang ke-7 itu. Tanah si penuh rawak ini no. Ya. Kalau mau banjir kan bisa ngeno dengan temet ai belabur itu. Nah, itu bisa, ya. Nah, yang sulit itu makanya dulu ada pertanyaan, misalkan arah ina-ina milena mina jaja lebaran. Wah be ngaram rakat kan bisa ngaram rakat nanti. Karena rakat lamun temen jaja no kan. Wah, ajen rakat mahal. Gena lebaran dengan datang anjing ini bedela terus letono. Le rakat ini. Sini nama jadi jaja ngombe yang kondom bersiang rakat ini. Nah, makanya caranya dengan yang tadi itu. Jadi enggak mesti dengan tanah langsung kudu sosok ya. Jadi bait ai campur si tanah sehingga menjadi apa bahasa anten idak ya, idak. Nah, itu pakai bisok rakat ino. Ya, siram rakat ino, gaur udah tanah itu yang menjadi basuhannya. Sisanya 6 kali menggunakan air, ya. Atau tanahnya yang di terakhir tempatnya jadi seperti itu. Akal lagu muda besok ada lamun hasilnya polong saut ngono kan. Ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi harus yakin di sana ya, harus yakin. Nah, lanjut
pertanyaan yang kedua. Tadi terkait dengan sebelum potong tadi air sperma, ya air mani. Kenapa air mani itu tidak najis? Ya. Dia tidak najis tetapi cara membersihkannya harus dengan mandi. Bagaimana itu? Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi di sini penting untuk kita pahami perbedaan antara najis dengan hadas. Beda najis dengan hadas. Ya. Najis itu sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah dan sesuatu itu zatnya nampak. Penggitannya itu najis. Contohnya tehi, ya, utak, darah, nampak apa tidak? Penggitan kan? Nah itu najis. Tapi kalau hadas, sesuatu yang menghalangi kita untuk ibadah, tetapi hukumnya saja kita terhalang, tetapi dia tidak nampak, itu disebut dengan hadas. Ngentut, penggitan entutina, bisa entutina. Nah, tetapi kita disebut dalam keadaan hadas kecil, seperti itu. Nah, sperma itu tidak dikatakan najis, tetapi menyebabkan hadas. Hadasnya besar, harus dituntaskan dengan cara mandi. Kalau spermanya itu tidak wajib dibersihkan, karena dia hukumnya suci, spermanya. Tetapi yang ditimbulkan dari keluarnya sperma itulah yang disebut dengan hadas. Sehingga hadas kecil, ada hadas besar. Kalau najis dia nampak. Ya, ini bedanya nih. Ya pulang duduk, tapi yang kapung berniat li raf'il hadasil, bukan li raf'in najasin, tetapi li raf'il hadas. Karena kalau najis itu hanya bisa dibersihkan dengan cara dibasuh. Tidak bisa dengan berwudu, itu najis. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi sperma itu dia tidak najis, tetapi menyebabkan orang berhadas besar di sana. Nah, lanjut nih macam ongkol manusia sina kaine ai poteng. Sigirang ngelorang poteng. Termasuk lo putih di penggemar poteng lamun le jelo lebaran. Ya kan? Enak poteng itu. Poteng itu tapi kan tidak memabukkan ya. Nah, kalau dia memabukkan barulah dia najis. Kalau tidak memabukkan maka tidak najis. Nah, ada orang yang misalkan ya, memproses poteng itu dengan cara apa mungkin ya, sehingga jika dikonsumsi menyebabkan orang mabuk. Nah, maka dalam kondisi seperti itu dia bukan disebut poteng lagi, tetapi disebut khomer di sana. Perasan air anggur itu kan jus namanya kan, perasan air jeruk jus. Tetapi kalau diproses dengan cara yang khusus, nah berubah dia ketika diminum memabukkan. Maka bukan disebut jus anggur lagi, bukan disebut jus jeruk lagi, tetapi khomer di sana. Nah, ketika dia memabukkan maka hukumnya khomer. Setelah dia berubah statusnya menjadi khamar, terkena pakaian kita, ya, maka itu hukumnya najis. Dan memasukkan barang najis itu ke tubuh kita, maka ya najis, masukkan barang najis, ya. Jadi seperti itu. Terus najis ke awak tuh. Ini kadang-kadang seperti itu kan. Nah, jadi ya dikeluarkan aja, berhenti minum gitu-gituan, makan minuman yang halal, air keluaran sendirinya, dan memperbanyak taubat di sana, istighfar. Jadi seperti itu. Nah ngombe mushroom atau tengkong. Lagu buru ada tengkong tain sempi arana. Ya. Tengkong tain sempi itu apakah dia memabukkan ketika dia diproses dulu, atau memang dia sudah zatnya memabukkan? Kan begitu. Mungkin butuh proses dulu baru dia menjadi barang yang memabukkan. Ya. Pada mereka kecubung itu kan memabukkan juga, kecubung, ya, memabukkan.
dengan dosis tertentu orang bisa menjadi fly dibikinnya kecubung itu. Ya. Tetapi kita bersentuhan dengan kecubung itu atau tengkong itu, apakah najis? Tidak, karena dilihat apa? Tengkongnya itu, dia itu ciptaan Allah, ya, tidak najis. Tengkong tain sempi, yang tengkongnya itu, jangan tain sempinya, yang tengkongnya. Pada mereka kecubung, tekan tangan kecubungan apakah najis pakai anta? Tidak, ya, karena yang dilihat itu apanya? Tumbuhan yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia. Nah, ketika dia mabukkan maka dia menjadi haram di sana. Najis tidak boleh didekati. Jadi seperti itu. Ya? Lanjut ke selesai ya? Pertanyaan terakhir. Arak barang menjijikkan. Lo gua harap supaya manusia ya doang dah menangna. Nah, ngumpe hukumnya. Nah, tergantung juga nih. Apa model nih? Misalkan jawak, misalkan. Ya, menjijikkan. Lo gue doang dah menangna misalkan tuh kelapi. Apa misalkan bakal menjijikkan itu? Ada sekian dengan ya doang dah menang lo gini. Ngumpe hukumnya. Maka kita kembalikan ke jenis binatang itu. Kalau misalkan yang dimaksudnya itu binatang. Apakah dia termasuk di antara binatang yang boleh dikonsumsi atau tidak? Kan seperti itu, ya. Preak sempi misalkan. Preak sempi mungkin menjijikan bagi sebagian orang kan. Sebagian kecil mungkin. Lagu si pro dengannya demen. Bahkan setiap tengorban berserogoan dengan yang umum modelnya berarti tidak menjijikan. Apa contoh coba? Ya. Namanya bapak dia ini halal nekakan lebih sendiri. Jijik untuk memakannya nih. Oh ya. Oh iya. Barang halal lu jijik ya. Oke, barang halal tetapi rupanya itu menjijikkan bagi sebagian orang. Ya, misalkan seperti yang tadi itu sudah spaghetti. Spaghetti itu persis merebiar campur berot. Pernah lihat itu? Dari tampilannya menjijikkan kan? Kan mina bele-bele. Bele longe kan? Bele mina itu. Terus sausnya atas ini wah ke. Coba kita lihat ke. Pokoknya tampilannya menjijikkan. Nah, bagi orang yang jijik melihatnya, maka dia tidak akan memakannya. Ya. Dengan dia tidak memakannya bukan berarti spaghetti itu menjadi najis. Lalu karena yang menjijikkan itulah sebabnya dia tidak memakannya. Tapi bagi orang yang tidak menjijikkan, iya, hantam saja kan gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dia itu tidak boleh karena sebab menjijikkannya. Gitu. Tapi ketika orang yang tidak jijik melihatnya, maka boleh untuk dikonsumsi. Seperti yang tadi lah. Kan kita empak ngompal di telaga. Wah barak misalkan empak ini kan. Empak wah ngompal kaken. Nah dia yang mengatakan seperti itu. Lalu dengan sindena jijik maka silakan makan. Seperti itu. Kita tuh udang misalkan lobster beli ngompal ya kan. Goreng saja kan begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih. Mungkin wah jelas nggih. Lakan perkataan si baru. Mungkin arah perkataan si lain lakan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya melenceng dari tema hari malam ini. Keluar jalur terus. Ustaz boleh nanya, apakah boleh hukumnya menggibah seseorang sementara dia tidak tahu apa salah orang tersebut alias suka ikut-ikutan? Dan apakah diperbolehkan seseorang tersebut tidak menyukai seseorang sementara dia tidak mengetahui apa salah orang tersebut supaya tidak disukai? Iya. Terutama dalam masyarakat.
Ada kabilun. Intinya boleh bergibah apa tidak? Itu kan pertanyaannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan sekali-kali di antara kalian saling membicarakan keburukan yang lain. Ya. Dengan sigirang ngerausang batur, dengan sigirang ngerausang sematon jari, itu diibaratkan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti memakan bangkai. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan? Apakah kamu itu ketika disuguhkan makan bangkai saudaramu, mayit saudaramu, ya, apakah engkau mau untuk makannya? Itu pertanyaan Rasul, ya. Tentu fakarihtumu, tentu engkau akan jijik, ya. Jangankan memakannya, tinduk doang kecemacan, kadang-kadang takut seperti itu kan. Nah, itulah perumpamaan dengan si girang ngerausang batur, ya. Jarina lamuna arak batur, ya, gibah sematon jari si lain, sudah jelap-jelap pada datangin ya, wah besur si deki, ya gitu kan aja sudah, ya kan. Wah besur wah gitu kan. Kan ibaratnya ketika ngomong sedang makan kan. Semakin lama berbicara berarti semakin banyak yang dimakan. Dimakan itu apa? Bangkai. Wah besur ke. Gitu kan saja sudah, ya. Jadi kalau ditanyakan boleh apa tidak, ya jelas tidak boleh. Ya, jelas tidak boleh, ya. Maka dihindari hal yang seperti itu. Allah Ta'ala. Mungkin cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Saudara Malik kan? Nggih. Apa tam? Baik, untuk acara selanjutnya sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, seperti rutinitas biasa, marilah kita bersama-sama membaca sholawat yang akan dipimpin oleh Saudara Ulwan Yasir. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. لا تجعلنا ولا منا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.